Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali boleh kembali membagikan kebenaran firman buat jemaat Sitri Pemulihan di Kupang. Sungguh sebuah keistimewaan boleh berbagi firman dalam sebulan 2 kali. Saudara-saudara, saya senang sekali karena saya percaya ketika firman itu menjadi pewahyuan. Ketika firman itu menjadi rema, hidupmu akan diubahkan. Satu kebenaran yang menjadi sebuah pewahyuan bisa mengubah sisa kehidupan kita. Itulah sebabnya saya percaya kata seorang hamba Tuhan dari Hillsong, New Zealand yang mengatakan, "The future you hold depend on the revelation you carry." Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang Anda terima, yang Anda bawa. Itulah sebabnya kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi pewahyuan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita akan menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, benih yang bisa mengubahkan dan mendatangkan buah kehidupan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan urapi semua jemaat, semua pendengar, semua pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Kami berdoa agar Engkau menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kebenaran itu akan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara-saudara, satu pelajaran yang saya pikir ini sebuah pewahyuan di dalam kehidupan saya adalah, mari kita belajar dari kesalahan orang lain, sehingga kita tidak harus jatuh di lubang yang sama. Hari ini kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Karena sebagai seorang yang beriman, ia tetap adalah manusia biasa yang punya kelemahan. Dan ini menolong kita untuk memaklumi siapa diri kita. Kadang-kadang kita masih bisa jatuh. Kadang-kadang kita masih bisa terlena. Kadang-kadang kita masih menyadari bahwa ada kelemahan, ada kekurangan yang bisa menjatuhkan, bisa merusak, bisa menguras kebahagiaan kita. Itulah sebabnya kita mau belajar, saudara. Sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, Abraham bukanlah orang yang sempurna. Dia seperti kita, saudara-saudara. Fakta bahwa dia dipanggil oleh Tuhan karena memang kasih karunia. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan Abraham melakukan kesalahan demi kesalahan yang pada akhirnya itu menjadi sebuah proses pembelajaran dalam kehidupannya. Nah, mari kita akan melihat ada 4 kesalahan yang saya yakin kita semua harus belajar daripadanya. Karena dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang terjepit, dalam keadaan sukar, kita bisa saja membuat jalan pintas. Membuat keputusan-keputusan yang akhirnya mendatangkan penderitaan dan penyesalan. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 12. Saudara akan menemukan beberapa kenyataan-kenyataan yang saudara akan kaget. Wow, kok Bapak Abraham bisa melakukan seperti ini padahal dia adalah bapaknya orang beriman. Saudara, tidak perlu kaget. Kita menemukan di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang kita kagumi. Tokoh-tokoh yang riwayat hidupnya dituliskan di Alkitab bukanlah orang yang sempurna. Masing-masing punya kelemahan dan Alkitab menuliskan juga kelemahannya. Seperti siapa? Musa. Ternyata dia seorang yang pemarah dan akibat kemarahannya dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi kelemahannya apa? Wanita. Dia jatuh dalam perzinahan. Tetapi itu juga dituliskan di dalam Alkitab sebagai pembelajaran. Maka
Seri yang saya akan sampaikan adalah 4 jangan pernah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara-saudara, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah yang pertama yang harus saudara pelajari dari Abraham adalah jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Dalam situasi sulit, dalam situasi pelik, dalam kesukaran, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, Abraham baru saja mendapatkan perjumpaan istimewa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Keturunanmu akan menjadi besar. Saudara-saudara, itu janji Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat namanya menjadi masyhur. Tetapi ketika Abraham menghadapi kesulitan, yaitu kelaparan, dia melupakan janji Tuhan. Dia mengambil jalan pintas pergi ke Mesir karena dia pikir hanya ada Tuhan di Mesir sana. Atau hanya ada pertolongan Tuhan ketika mereka pergi ke Mesir. Saudara-saudara, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu, Abraham pergi ke Mesir. Seorang penafsir mengatakan, bukankah dia baru mendengarkan apa kata Tuhan bahwa aku akan menunjukkan kepada kamu tempat di mana kamu harus pergi. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu. Saudara-saudara, ketika Anda meragukan kebenaran firman Tuhan, Anda bisa membuat keputusan-keputusan yang mendatangkan penyesalan dan penderitaan. Nanti saudara akan menemukan persoalan yang dihadapi Abraham di tanah Mesir. Yaitu apa? Dia melakukan sebuah kecerobohan ketika menyuruh istrinya berbohong dan menyerahkan istrinya ke Raja Firaun. Ini adalah buah daripada keputusan keraguan yang datang di dalam kehidupan. Saya mau mengajak Anda semua untuk mewaspadai keraguan dalam hidup Anda. Karena apa? Keraguan adalah awal dari kejatuhan. Ketika Hawa meragukan kebenaran firman yang mengatakan, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti akan mati. Itu perintah Tuhan. Tetapi ketika iblis bertanya kepada Hawa, apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai buah itu? Hawa menghilangkan kata pasti. Itu artinya Hawa sedang dalam keraguan. Akibatnya dia mudah untuk dijatuhkan. Orang-orang yang ragu-ragu dengan kebenaran menjadi sasaran empuk kuasa setan. Anda akan mudah dijatuhkan. Dan saudara-saudara, ketika Anda jatuh oleh karena membuat jalan pintas, karena meragukan kuasa Tuhan, saudara tidak berdiri di atas janji-janji Allah, akhirnya saudara yang akan menderita. Oleh karena itu saya mau mengatakan kepada Anda, dalam situasi apapun juga, dalam keadaan seperti apapun juga, mungkin saudara sudah di ujung keputusasaan karena penderitaan yang datang bertubi-tubi dalam hidup Anda. Dengar baik-baik. Jangan pernah meragukan kuasa Allah ketika Anda hidup susah. Jangan pernah meragukan kebenaran firman ketika Anda sedang dihimpit oleh kesulitan. Jangan pernah meragukan janji-janji Tuhan ketika Anda sedang melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Ada jaminan ayat yang mengatakan begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Ini janji Tuhan buat kita semuanya, buat saya dan saudara.
Ketika kita diizinkan menghadapi kesulitan karena COVID-19, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pelayanan, ada yang kehilangan usaha, ada yang sudah tidak bisa makan 3 kali dalam sehari, ada yang terpaksa kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dengar baik-baik, kesulitan, himpitan, persoalan, pergumulan bukan simbol bahwa Tuhan membiarkan kita. Jangan pernah Anda mengambil kesimpulan bahwa musibah itu tanda bahwa Tuhan tidak lagi mencintai kita. Salah, saudara. Saya belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa salah satu lahan yang Tuhan pakai untuk menyemaikan iman, menumbuhkan karakter Tuhan adalah kesulitan. Maka yakini kebenaran firman itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Biasa, semua bilang biasa. Biasa. Katakan kepada teman di samping saudara, biasa, common. Saya mengalami, tetangga saya mengalami, teman di kantor mengalami, orang yang ada di pelosok sana juga mengalami. Kita semua mengalami, bukan hanya Anda sendiri. Jangan sempat pernah mengatakan, di dunia ini tidak ada orang yang mengalami pencobaan sebesar saya. Salah konsep. Kita semua mengalami. Itu namanya biasa. Dalam bahasa Inggris ditulis common. Dan bukan hanya itu common. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, seharusnya Abraham tidak mengambil jalan pintas. Seharusnya dia menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan yang baru saja mengatakan, aku akan memberkati engkau. Termasuk di dalam berkat, Tuhan akan mengizinkan kesulitan karena kesulitan mendatangkan hikmat. Janji Tuhan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Your problem is temporary. Persoalanmu bersifat sementara. Nanti di dalam waktunya Tuhan kita akan melihat tangan Tuhan terulur menolong kita. Semua ada waktunya. Lewati saja dengan tetap berharap dan berpegang kepada janjinya. Haleluya. Saudara-saudara, saya menghadapi, saudara menghadapi. Sekarang ini kita sedang diizinkan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ada orang-orang yang barangkali karena tidak tahan, ada yang bunuh diri, ada yang lari dari rumah, ada yang bercerai dengan pasangannya. Jangan mengambil keputusan yang salah karena keraguan. Kuatkan imanmu, datang kepada Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu. Saudara-saudara, karena Tuhan yang akan memelihara kita, itu kata firman Tuhan. Saya mau mengajak Anda dalam situasi yang sulit. Seharusnya kita justru memandang Tuhan, berpegang teguh pada janjinya, masuk dalam hadiratnya, lebih sering membaca firman-Nya supaya ada kekuatan dari dalam. Belajarlah dari Bapak Ayub. Dalam situasi yang sulit dia tidak meninggalkan Tuhan, bahkan tidak berdosa dengan bibirnya karena dia yakin Tuhannya sanggup menolong dia. Ketika dia kehilangan segalanya, saudara-saudara, apa yang terjadi? 7.000 kambing disambar petir. 3.000 onta dijarah orang. 1.000 lembunya dicuri. 10 anaknya mati kerobohan rumah karena gempa. Dia sendiri menderita penyakit Shehin. Saudara-saudara, dia dari persoalan ke persoalan, dari kehilangan ke kehilangan. Tapi apa yang diucapkan oleh Ayub? Kata-kata iman. Karena dia mempercayai kebenaran. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub dalam situasi yang sulit, dia tidak meragukan Tuhan, tapi justru dalam situasi yang sulit, dia menggunakan kebenaran untuk mengalahkan kesulitan. Amin. Saya dan saudara sedang diizinkan menghadapi waktu-waktu yang sulit. Jangan pernah meragukan Tuhan dalam kesulitan. Gunakanlah kebenaran firman untuk menguatkan iman saudara
supaya bisa mengatasi kesulitan. Amin. Jangan pernah yang pertama. Jangan pernah yang kedua, saudara. Jangan pernah yang kedua adalah, ini penting sekali. Jangan pernah mengorbankan teman hidup demi kenyamanan hidup. Ayo kita baca bersama-sama. Jangan pernah mengorbankan teman hidup demi kenyamanan hidup. Saudara-saudara, saya kaget waktu membaca kisah ini. Karena Abraham, orang yang beriman itu, membujuk istrinya untuk berdusta. Demi apa? Demi kenyamanan hidupnya. Dia tega menyerahkan istrinya sendiri, teman hidupnya, demi keselamatan hidup pribadinya. Wow, kok bisa seperti itu? Abraham juga manusia. Kita semua dalam keadaan terjepit bisa saja membuat keputusan yang salah, menyerahkan teman hidup demi kenyamanan hidup. Apabila orang Mesir melihat engkau, kata Abraham kepada Sarai, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi Abraham mengatakan, hei, kamu cantik Sarah. Dan ini jadi ancaman. Mengapa? Oleh karena nanti kalau orang tahu kamu adalah istriku, mereka akan mengambil kamu dan saya dibunuh. Jadi begini. Saya relakan kamu, udah kalau kamu diambil oleh raja ambil. Tapi ngaku jangan bilang istri, bilang kamu adalah adikku. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Kalau bisa jangan sampai terjadi dalam kehidupan pernikahan saudara. Menyerahkan teman hidup kepada orang demi menyelamatkan hidup. Jangan pernah itu terjadi. Saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan seperti ini. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Abraham barangkali belum membaca ayat ini. Istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Jangan ditukar, diberikan kepada orang lain hanya demi untuk menyelamatkan hidupnya. Pelajaran bagi saudara dan saya. Kadang-kadang karena tekanan ekonomi, oleh karena himpitan keuangan, Anda tega menjual pasangan hidup Anda. Nah, saya mau mengatakan ini, jangan sampai Anda mengorbankan kehidupan pernikahan Anda hanya demi kenyamanan hidup Anda. Saya pernah pelayanan di Malaysia dan selesai khotbah saya makan di seorang jemaat yang pembantunya orang Indonesia. Jadi seketika saya makan, mereka pembantunya melihat-lihat, ya mungkin tahu kalau saya dari Indonesia, mereka pingin curhat. Dan benar saudara, selesai makan saya pergi ke toilet dan salah satu dari pembantu, Pak dari Indonesia ya? Ya benar. Pak, saya bisa minta tolong Pak. Minta tolong apa? Pak, tolong kasih tahu kepada majikan saya tidak betah tinggal di sini. Saya tanya, loh ibu kontraknya berapa tahun? 2 tahun. Sudah dijalani berapa tahun? Baru 3 bulan. Oh, saya kaget. Kontrak 2 tahun baru dijalani 3 bulan. Kenapa pengen pulang? Pak, saya dengar suami saya selingkuh. Saya tambah kaget. Dulu yang membuat keputusan untuk kamu jadi TKW, ini siapa? Ya kami rapat keluarga. Setelah kami rapat keluarga, kami jual sawah. Saya urus paspor dan saya bisa jual di sini karena apa? Karena apa? Karena saya pengen bisa beli sawah seperti tetangga. Saya bisa pengen punya parabola seperti tetangga. Saya pengen bisa beli Astrea Grand seperti tetangga. Saya pengen menguliakan anak saya seperti tetangga. Saya bilang, tapi ibu tidak mengetahui bahwa gara-gara ibu pengen kenyamanan,
Pengen hidup lebih baik, ibu mengorbankan kehidupan pernikahan. Suamimu selingkuh karena ada masalah pernikahan. Oleh karena itu jangan pernah mengorbankan teman hidupmu demi kenyamanan hidup. Amin. Haleluya. Saya mau menantang saudara-saudara. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang pelik, dalam kesukaran yang kita hadapi, jangan pernah mengorbankan pasangan hidup saudara, suami atau istri, hanya untuk kenyamanan hidup. Maka suami istri tolong duduk bersama, evaluasi hubungan Anda. Adakah di antara Anda yang dieksploitasi oleh pasangan Anda? Bertobat. Bertobat. Mengapa saya mengatakan begini? Karena saya pernah mengkonselingi seorang pria yang dia tega menjual istrinya demi kenyamanan hidup. Ada seorang suami yang tega mengizinkan istrinya dari PSK supaya ada tambahan pendapatan di dalam keluarga. Saudara-saudara, jangan pernah ini terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah mengorbankan pasangan hidup demi kenyamanan hidup. Amin. Saudara-saudara, kebenaran yang ketiga, jangan pernah menukar kejujuran demi kekayaan. Saya ulangi lagi, jangan pernah menukar kejujuran demi kekayaan. Abraham berdusta, Sarah berdusta. Akibatnya apa? Dusta itu memang mendatangkan kekayaan. Tetapi setelah itu ada penderitaan. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Karena dia apa? Mengingini perempuan itu, yaitu Sarai, istrinya yang cantik. Mungkin dulu Sarai itu penampilannya seperti ratu kecantikan dunia. Sehingga semua mata meliriknya, semua orang berpusat kepadanya. Dan Abraham mendapat apa akibatnya waktu dia menyerahkan istrinya kepada Firaun? Ia mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Wow, Abraham dapat bonus, dia dapat kekayaan tambahan, dia dapat aset tambahan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ini adalah hasil dari dusta. Abraham berdusta, Sarai berdusta, dan mendapatkan tambahan kekayaan. Dan dia tidak menyadari bahwa kebohongan itu mencuri kesukaan dalam hidup. Kebohongan itu bisa merampok sukacita Anda. Saya memberitahukan saudara, satu bohong untuk menutupinya perlu 9 bohong. Satu bohong perlu 9 bohong untuk menutupinya. Jadi kalau saya berbohong hari ini, saya akan mikir besok harus ada 9 bohong untuk menutupinya. Maka orang yang tidak jujur biasanya selalu dilanda dengan stres dan depresi. Dan itu bisa terjadi pada kita semuanya. Saya pernah ketemu dengan seorang pemuda yang berumur 33 tahun. Namanya Edwin Chua dari Singapura. Seorang yang begitu bangga karena di umur 33 tahun dia sudah menjadi manajer pemasaran alat-alat pendingin di supermarket. Saudara-saudara, waktu kami menunggu pesawat berangkat dari Jakarta menuju ke Singapura, dia cerita panjang lebar mengenai prestasinya, mengenai kekayaannya. Dia mengatakan, saya punya gaji cukup besar, tabungan saya banyak, bisa untuk anak cucu saya. Wah, saudara-saudara, dia bangga sekali dengan hidupnya. Saya tidak begitu memperhatikan, tapi pada waktu Edwin Chua mengatakan, tapi Pak, saya mulai perhatikan, apa tapinya? Saya punya masalah. Masalahnya apa? Telinga kanan saya budek. Kemudian saya tanya, Pak Edwin, telinga Anda budek, sudah periksa dokter belum? Sudah Pak, 5 dokter. Di Singapura, di Jakarta, di Thailand, bahkan saya sudah ke Amerika. Saya jadi penasaran. Lalu apa kata dokter? Semua dokter mengatakan, katanya saya stres. Menurut Bapak saya ini stres atau tidak? Saya langsung mengatakan, dari nada bicara Anda orang stres.
Tolong ceritakan kapan telinga Anda mulai budek. Nah, saudara-saudara, dia mulai jujur. Saya ini kan pengusaha, Pak. Saya ini kan jualan, market alat-alat pendingin. Untuk mendapatkan customer, saya harus menjamu mereka. Kadang-kadang bawa ke restoran yang mahal, makan makanan yang enak. Dan kadang-kadang saya membawa ke klub-klub malam, menjamu mereka dengan wanita-wanita. Saya langsung tanya, kalau Anda menjamu klien Anda dengan wanita-wanita penghibur, Anda ikut? Ya namanya laki-laki, Pak. Saya langsung tanya, istrimu tahu atau tidak? Oh, tidak bisa. Kalau istri saya tahu, rumah tangga saya akan berantakan. Jadi Anda menyimpan kebohongan berapa lama? 3 tahun. Saya langsung mengatakan, nah saya baru tahu. Anda budek. Telingamu budek karena Anda berbohong sudah 3 tahun. Saudara-saudara, kebohongan mencuri sukacita, mendatangkan stres, membuat Anda depresi, dan mendatangkan penyakit yang namanya psikosomatis. Tiba-tiba kepala pusing, dadanya bergetar, kakinya lumpuh. Tapi kalau dicek tidak ada masalah. Masalahnya apa? Bohong. Oleh karena itu saya mengajak Anda semuanya, jangan pernah menukar kejujuran dengan kekayaan. Karena suatu saat akan ada petaka yang akan menimpa dari ketidakjujuran Anda. Kalau Edwin Chua, dia budek. Kalau Abraham apa? Dia mendapatkan budak yang suatu saat, budak yang dikasih oleh raja itu, yang namanya Hagar, akan menjadi problem dalam pernikahannya. Oh saudara-saudara, jangan pernah menukar kejujuran Anda dengan kekayaan. Jangan hanya pengen punya lebih, pengen punya mewah, pengen hidup glamor, Anda tega ngembat uang rakyat. Jangan hanya pengen terkesan orang paling kaya, orang paling hebat, Anda akhirnya berani korupsi, nilep uang dari orang-orang yang seharusnya justru Anda bantu. Orang susah, orang tertindas, orang yang dipinggirkan, orang-orang miskin yang harus Anda bantu, jangan diperas, jangan diambil haknya, karena Anda akan berurusan dengan Tuhan yang Maha Baik. Amin. Saudara-saudara yang selama ini kadang-kadang bohong, nyatut, nguntet, orang Jawa bilang markup, demi mendapatkan lebih, bertobat. Kalau saudara ada di perusahaan kerja sebagai ASN atau aparat pemerintah, jangan pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak Anda. Karena urusannya dengan Tuhan. Apalagi kalau itu jatahnya orang miskin, kemudian Anda tega mengambilnya, Anda berurusan dengan Tuhan. Bertobat. Amin. Katakan kepada dirimu, saya bertobat. Haleluya. Jangan pernah menukar kejujuran demi kekayaan. Saudara-saudara, karena apa? Amsal mengatakan seperti ini. Amsal mengatakan orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi kalau Anda jujur, Anda tulus, Anda menjaga integritas, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak dalam kehidupan Anda. Jangan pernah bermain-main dengan yang satu ini. Karena ketika Anda tidak bisa dipercaya dengan harta yang kelihatan, maka Anda tidak akan pernah dipercaya dengan berkat-berkat rohani yang tidak kelihatan. Saya sudah belajar, saudara-saudara. Saya sudah mengikuti banyak orang yang saya kagumi dalam kehidupannya, dan mereka memberikan kesaksian ketika kita bisa dipercaya dengan yang kecil. Tuhan akan mempercayakan kepada Anda hal yang besar. Jangan pernah menukar kejujuran dengan kekayaan. Amin. Yang terakhir, belajar dari Abraham. Jangan pernah merusak kebahagiaan orang karena Anda melalaikan kebahagiaan dirimu sendiri. Apa maksudnya? Begini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan setia kepada janjinya dan Dia setia kepada rencananya. Di dalam pasal 12, Abraham baru mendapatkan janji, aku akan menjadikan kamu sebagai bangsa yang besar.
Aku akan membuat namamu masyhur. Dia memang namanya masyhur. Tapi dia mendapatkan kesulitan di awal. Yaitu apa? Dia pernah membahayakan pernikahan Raja Fir'aun dan seluruh istananya gara-gara dia ceroboh dengan pernikahannya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri. Lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, saudara-saudara, jangan pernah merusak kebahagiaan orang. Karena ketika Anda lalai dengan pernikahanmu sendiri, engkau sedang membahayakan pernikahan orang lain. Abraham membiarkan istrinya diambil oleh Fir'aun. Bahkan menyuruh istrinya berdusta. Akibatnya apa? Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Saudara bisa membaca Kejadian pasal 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istana. Mengapa tulah itu datang? Karena Tuhan tidak mau janjinya dicemari. Tuhan tidak mau rencana besarnya bahwa Abraham dan akan diberkati menjadi keturunan yang besar dicemari. Apa jadinya kalau Raja Fir'aun meniduri Sarai? Rencana yang besar itu pada akhirnya bisa menjadi batal, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tidak membiarkan rencananya diganggu oleh siapapun juga. Karena kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan membela. Dan itu yang terjadi. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Hampir saja, saudara-saudara. Hampir saja Abraham merusak rencana Allah karena kecerobohannya. Bukan hanya itu. Kecerobohannya dalam hal hubungan dengan istrinya mendatangkan tulah bagi orang lain. Jangan sampai karena Anda lalai menjaga hubungan, merawat cinta dalam pernikahan, akhirnya engkau membiarkan ada keluarga yang lain, pernikahan yang lain hancur karena engkau tidak merawat pernikahanmu. Ini contoh mengapa ada orang selingkuh. Mengapa ada orang yang menjadi pengganggu laki orang atau pengganggu istri orang? Karena mereka tidak merawat cintanya dengan baik. Maka saran saya kepada Anda yang sudah menikah, rawatlah pernikahanmu. Rawatlah dan selamatkanlah cintamu. Karena cinta itu punya musim. Pernikahan itu punya pancaroba. Setiap musim Anda harus menyesuaikan keinginan dan kenyataan. Setiap situasi saudara harus kembali menyirami cinta Anda. Supaya dalam setiap pancaroba Anda tidak berpindah ke lain hati dan merusak rumah tangga orang lain. Amin. Amin. Jadi Anda, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang sekarang ini Anda tergoda untuk meninggalkan pasanganmu demi pasangan orang lain, Anda sedang membuat keputusan yang ceroboh. Karena apa? Karena Anda lalai memulihkan, menjaga, dan merawat pernikahan. Maka tugas kita semua yang sudah menikah, selamatkanlah cintamu. Amin. Selamatkanlah cintamu. Karena begini, untuk jatuh cinta itu hanya perlu 4 menit. Tetapi untuk merawat cinta itu diperlukan sepanjang usia. Kenapa? Jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama dalam waktu yang lama itu tidak gampang. Saudara-saudara, itulah sebabnya Anda perlu belajar, ikut seminar, banyak datang kepada Tuhan, baca buku, bagaimana caranya merawat cinta supaya tidak membahayakan cinta orang lain. Merawat pernikahan supaya tidak membahayakan pernikahan orang lain. Setialah pada istrimu. Setialah pada suamimu. Karena apa? Allah membenci pengkhianatan. Allah membenci perceraian. Oleh karena itu tidak ada tawar-menawar di sini. Tapi Pak, bukannya ini sudah budaya, tetangga kanan saya selingkuh, sebelah kiri juga selingkuh, di depan istrinya 3, di belakang baru saja dia mendapatkan istri yang baru. Jangan menggunakan budaya untuk membenarkan
kesalahan dan kebohongan. Kita yang percaya kepada Tuhan harus berdiri di atas kebenaran firman-Nya. Itulah sebabnya tidak ada tawar-menawar. Kalau saudara sudah mengatakan, aduh Pak, kami sudah terlanjur, bertobat. Tinggalkan selingkuhan Anda, jangan membahayakan pernikahan orang lain gara-gara Anda tidak merawat cintamu. Mulai sekarang, duduk bersama, evaluasi pernikahanmu, kemudian belajar untuk mengerti, memahami. Karena apa? Pernikahan yang baik, rumah tangga yang bagus dibangun di atas hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Cinta saja tidak cukup. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat luar biasa. Jangan pernah membahayakan pernikahan orang lain karena Anda lalai merawat pernikahanmu sendiri. Mungkin saudara ditemplak. Saya mau mengakhiri firman Tuhan ini dengan mengingatkan kepada Anda. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Jangan pernah menukar pasangan hidup demi kenyamanan hidup. Yang ketiga, jangan pernah menukar kejujuran dengan kekayaan. Dan yang keempat, jangan pernah membahayakan pernikahan orang karena kecerobohan kita dalam mengurus pernikahan kita sendiri. Kalau saudara mengatakan, Pak, empat-empatnya saya sedang melakukan, bertobat. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau saya pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, Tuhan aku datang kepadamu, baharui hidupku. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Kalau saudara adalah orangnya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman ini menjadi pewahyuan bagi kami semua. Kalau ada saudara-saudara kami yang sedang meragukan kuasa-Mu, ajari kami untuk tetap percaya, berdiri teguh di atas kebenaran-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa pencobaan yang kami alami adalah biasa. Dan bahwa Engkau tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami. Dan Engkau sudah menyiapkan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau akan melakukannya. Engkau melakukan buat saudara-saudara kami saat ini. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang sedang membahayakan pernikahan orang lain. Karena kami tidak merawat pernikahan kami. Atau kami menukar kejujuran dengan kekayaan. Kami melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kebenaran. Ampuni kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Baharui pola pikir kami ya Bapa. Kami mau menanggalkan manusia lama kami. Dan kami mau percaya kepada setiap kebenaran firman. Tuhan, apapun yang telah kami lakukan yang salah di hadapan-Mu kami akui. Dan kami bertobat. Dan kami mohon Engkau akan membaharui kehidupan kami. Sehingga di tengah kesulitan kami tidak pernah meragukan Engkau. Kami tidak akan pernah menukar kejujuran dengan kekayaan. Dan kami akan merawat hubungan kami, teman hidup kami. Sehingga kami tidak akan pernah mengalami kesulitan dan membahayakan pernikahan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih. Jangan lupa, saudara-saudara, renungkan firman ini. Dan jangan lupa praktekkan kebenaran firman ini. Karena apa? Kalau firman hanya didengar dengan telinga kanan dan keluar dengan telinga kiri, tidak ngefek, tidak berdampak. Maka jadilah orang-orang yang melakukan apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus pasal 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Bukan mendengar kemudian melupakannya. Tetapi benar-benar melakukannya. Orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Selamat berbahagia karena Anda menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Doa saya buat Citri Kupang, kiranya Tuhan akan membuat setiap jemaat bertumbuh di dalam karakter Kristus karena kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati, sampai jumpa di kesempatan yang lain. God bless you.